Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Bertemu kembali dengan saya Sudra Irawan pada pertemuan kedua kali ini di mata kuliah Statistika. Kita akan membahas mengenai salah satu tahapan awal dalam kegiatan statistik, yaitu pengumpulan data. Apa saja yang akan kita pelajari dan kompetensi apa saja yang harus kalian pahami dalam pembelajaran ini? Yang pertama yaitu kalian harus bisa membedakan apa itu populasi dan apa itu sampel. Karena tidak mungkin semua populasi akan kita jadikan sebagai sumber atau objek dari data. Tapi bisa jadi semuanya, tergantung dari jenis penelitiannya tentunya. Yang kedua, kita akan belajar tentang bagaimana sih mengambil sampel dari populasi. Nah, di sini saya akan mengajarkan beberapa teknik mengambil sampel dari populasi yang kita kenal dengan teknik sampling. Yang ketiga, setelah tahu teknik cara pengambilannya, kita akan belajar tentang bagaimana penentuan jumlah sampelnya. Nah, di penentuan jumlah sampel ini kita akan menggunakan beberapa persamaan, beberapa cara yang akan kita lakukan dalam penentuan jumlah sampel. Setelah tahu jumlah sampelnya, kalian juga harus memahami metode pengambilan datanya seperti apa. Apakah wawancara, apakah pakai kuesioner, atau seperti apa. Nanti kita pelajari. Nah, tentu masing-masing metode ini punya alat dan bahan yang harus dibawa, yang kita sebut dengan instrumen pengambilan data. Nah, nanti kita lihat instrumen-instrumen pengumpulan data atau pengambilan datanya apa saja. Yang pertama dulu, saya akan membahas tentang apa itu populasi dan sampel. Misalkan seperti ini. Misalkan saya adalah seorang developer, saya adalah seorang IT yang mana saya oleh suatu perusahaan diminta untuk membuat sebuah aplikasi. Contohnya Polibatam. Polibatam ingin membuat aplikasi atau software tentang kantin Polibatam karena di tengah pandemi seperti ini tentu tidak mungkin untuk berkumpul, maka harus menerapkan social dan physical distancing, maka untuk membuat aplikasinya, tentu harus mengetahui kebutuhan-kebutuhan apa saja dari aplikasi tersebut. Nah, ketika saya ingin bertanya kebutuhan apa saja dari aplikasi tersebut, tentu saya harus bertanya kepada orang yang akan menggunakan aplikasi tersebut. Nah, kira-kira kalau saya ingin membuat aplikasi kantin, kepada siapa saya harus bertanya? Yang A, apakah ke seluruh karyawan Polibatam? Yang B, apakah ke seluruh mahasiswa Polibatam? Yang C, apakah ke seluruh pengguna kantin? Atau kepada siapa saya harus bertanya menurut kalian? Ya, betul. Kita harus bertanya kepada seluruh pengguna kantin. Karena pengguna kantin itu bisa apa saja? Karyawan, mahasiswa, gitu kan? Itu semua termasuk di dari pengguna kantin. Tapi apakah semuanya harus saya tanya? Nah, kita akan bahas. Jadi, bisa saya sampaikan bahwa populasi seluruh dari aplikasi yang akan saya buat aplikasi kantin tadi, yaitu seluruh pengguna kantin. Nah, seluruh pengguna kantin ini siapa saja? Ternyata ada sebagian mahasiswa, ada sebagian karyawan, ada pengurus kantin, ada penjual kantin. Nah, kata seluruh ini merujuk kepada satu kata yaitu populasi. Sedangkan sebagian ini merujuk kepada sampling. Jadi tidak mungkin semua mahasiswa nanti saya harus wawancara, tidak mungkin nanti semua karyawan saya harus wawancara. Jadi saya hanya mengambil sebagian dari seluruh populasi yang ada. Kalau mahasiswa, berarti saya ambil hanya sebagian mahasiswa. Kalau karyawan, nanti saya jadikan sampelnya hanya sebagian dari karyawan. Pengurus kantin, kalau pengurus kantinnya sedikit, ya saya jadikan semuanya sebagai sampel. Kalau banyak, hanya beberapa. Termasuk di dalamnya adalah penjual kantin. Jadi kalau populasi itu lebih kepada menggunakan kata seluruh, semua, sedangkan sampel menggunakan kata sebagian, ya, beberapa, itu termasuk dalam penggunaan kata sampel. Nah, dari contoh ini bisa dapat kita simpulkan bahwa kita buat pengertian yang lebih general bahwa populasi itu merupakan kumpulan dari keseluruhan pengukuran objek atau individu yang sudah kita tetapkan kalau kita sebagai peneliti itu untuk dikaji sebagai sumber data.
Nah, sedangkan sampel itu merupakan seperti aplikasi Tantin tadi, dia hanya bagian. Artinya sebagian dari populasi yang nanti kita ambil sebagai sumber data, tetapi sampel yang kita ambil itu harus merepresentasikan. Artinya harus mewakili dari seluruh anggota populasi. Nah, bagaimana supaya sampel yang kita ambil itu bisa merepresentasikan seluruh populasi yang ada? Misalkan ketika saya ingin bertanya, kalian kuliah statistika ini apakah ingin metode online atau online menggunakan aplikasi atau asinkron menggunakan video seperti ini? Nah, tentu saya harus bertanya. Kepada siapa saya harus bertanya? Nah, kepada kalian. Nah, apakah semuanya bisa saya tanya? Bisa. Apakah boleh sebagian? Bisa. Tapi harus merepresentasikan semua. Nah, bisa saja saya bertanya kepada ketua kelas yang nanti yang akan menampung aspirasi kalian kemudian mewakili teman-teman sehingga bisa disampaikan ke saya. Nah, ketua kelas ini merupakan representasi dari kalian. Sama seperti itu juga bahwa sampel yang kita ambil itu harus mewakili dari seluruh populasi. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya yaitu dengan teknik sampling. Jadi, sampling itu merupakan proses pengambilan sampel dari populasi. Nah, kenapa sebenarnya harus ada sampling? Kenapa nggak semua objek atau semua sumber data itu kita ambil aja, kita wawancara, kita kasih kuesioner. Nah, sebenarnya ada beberapa alasan mengapa kita harus ada sampel. Yang pertama adalah populasinya homogen. Homogen di sini seperti ini. Contohnya kalian. Kalian ini mahasiswa. Kalau dilihat dari statusnya semuanya homogen, yaitu mahasiswa. Tapi bisa jadi tidak homogen kalau dilihat dari ukuran jenis rambut misalkan. Ada yang lurus, ada yang ikal, ada yang pendek. Kemudian dari mukanya tidak homogen, tidak sama semua kan mukanya, makanya tidak homogen. Jadi ketika saya ingin membuat aplikasi kantin tadi, karena salah satu penggunanya adalah mahasiswa, sedangkan kalian itu statusnya sama semuanya adalah mahasiswa, maka tidak perlu mahasiswa semuanya saya tanya, tetapi hanya sebagian saja. Jadi homogennya itu dilihat dari aspek tujuan dari penelitiannya atau tujuannya aplikasi itu untuk siapa. Kalau misalkan untuk mahasiswa, maka kalian sama-sama adalah homogen, maka hanya sebagian. Yang kedua adalah waktu. Coba bayangkan ketika saya ingin membuat aplikasi Tantin tadi, diwajibkan saya harus mewawancara semua mahasiswa. Mahasiswa di Poltek ini ada 4 ribuan. Kalau satu mahasiswa saja saya membutuhkan waktu misalkan 1 jam, berapa waktu yang harus saya butuhkan? Ya kan? Jadi membutuhkan waktu yang sangat lama. Dan juga hasilnya bisa jadi sama saja, sehingga mengapa perlunya adanya sampel. Tidak perlu semua, tapi hanya beberapa saja, mungkin yang paling sering belanja ke kantin. Yang ketiga biaya. Biaya ini tentunya bisa jadi kalian ketika meminta tadi mahasiswa untuk diwawancara, kalian ngasih souvenir. Kalau 10, 20 orang, 30 orang, oke lah kalian sanggup. Coba kalau misalkan seluruh mahasiswa, misalkan sampai 4.000, berapa banyak souvenir yang harus kalian siapkan? Berapa jumlah mahasiswa di Poltek, berapa total biaya? Tentu membutuhkan biaya yang sangat besar. Ini kalau misalkan penelitiannya sederhana. Coba kalau penelitian yang membutuhkan biaya yang sangat besar, misalkan. Nah, itu hingga perlu adanya sampel. Yang ketiga karena populasinya terbatas. Bisa jadi karena memang jumlah populasinya tidak banyak, ya kan? Misalkan hanya ada 500. Nah, 500 itu sampelnya berapa? Misalkan 30. Nah, dari 30 itu bisa kita jadikan sebagai sampel. Dan yang terakhir yaitu tenaga. Tentu capek sekali kalau misalkan kalian harus mewawancara 4.000 mahasiswa tadi. Tenaga kalian cuma satu yang mewawancara karena ini penelitian kalian. Tentu tidak memungkinkan. Nah, sehingga diperlukan adanya sampel. Jadi teknik sampling. Jadi kalau ada sampling, ada sampel, maka ada tekniknya. Kalau teknik berarti lebih ke khusus, cara, lebih ke operasional. Jadi sampling itu merupakan teknik pengambilan sampel dari populasi. Sampel yang diambil adalah sampel yang dapat mewakili populasi. Misalkan di sini ada populasi yang banyak ini ya.
Kemudian kita ambil sampel sebagian, ya kan dipilih-pilih. Jadi dipilah-pilah dulu, misalkan berdasarkan jenis kelamin atau berdasarkan prodi atau berdasarkan jurusan. Kemudian dari prodi atau jurusan itu dikecilkan lagi sehingga di sini bisa mendapatkan sebagai subjek. Nah, secara umum untuk memilih sampel dari populasi kita bedakan menjadi dua klaster yang besar. Ada yang namanya probability sampling, yang kedua ada namanya non-probability sampling. Apa itu bedanya? Probability berarti peluang, sampling berarti mengambil sampel dari populasi. Jadi probability sampling adalah suatu teknik yang memberikan peluang yang sama kepada setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Jadi kalau probability sampling itu setiap anggota populasi itu punya kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Contoh ketika kalian lihat ibu-ibu lagi arisan. Ada nama, ya kan? Di kertas ditulis nama, kemudian dimasukkan ke dalam gelas atau kotak tertentu, kemudian di koncang-koncang atau dikocok-kocok, kemudian dikocok-kocok keluar satu. Nah, setiap orang, setiap nama yang ada di kotak tadi mempunyai peluang yang sama. Itulah yang disebut dengan probability sampling. Artinya tidak membeda-bedakan, sama setiap anggota mempunyai kesempatan yang sama. Dan yang kedua adalah non-probability sampling, artinya tidak memiliki peluang yang sama. Artinya ada syarat dan ketentuan yang membuat dia tidak merata atau tidak mempunyai hak yang sama. Jadi tidak memberikan peluang yang sama kepada setiap anggota populasi untuk dipilih sebagai sampel. Nah, dari probability maupun non-probability, kita akan pecah-pecah lagi masing-masing metodenya apa saja. Kita lihat. Nah, untuk yang probability sampling, kita bedakan menjadi 4 tekniknya, sedangkan non-probability sampling, dia ada 6. Yang probability ada yang namanya simple random sampling, ada namanya proportional stratific random sampling, ada namanya disproportional stratific random sampling, dan yang terakhir adalah area sampling. Nanti kita bahas satu persatu. Kemudian yang non-probability sampling, ada sampling sistematis, ada sampling kuota, ada sampling incidental, ada purposive sampling, ada sampling jenuh, dan snowball sampling. Kita lihat satu-satu. Yang pertama yaitu simple random sampling. Nah, simple random sampling ini syaratnya digunakan adalah ketika populasinya homogen. Contoh yang tadi ibu-ibu arisan. Homogen nggak mereka? Di mana homogennya? Sama-sama ibu-ibu yang lagi arisan. Nah, itu homogennya. Jadi pengambilan sampel ini dilakukan secara acak, artinya bisa menggunakan seperti arisan tadi, tanpa memperhatikan strata yang ada, mau ibunya, ibu RT-nya, ada ibu RT, kemudian ada ibu pejabat, ada ibu staf, dan lain sebagainya, ya kan? Tapi tidak membandingkan itu, tidak melihat status atau stratanya, mau dia ibu yang muda, ibu yang tua, ya kan? Tidak melihat itu. Jadi setiap anggota mempunyai hak yang sama. Salah satu caranya yaitu dengan menggunakan seperti arisan. Yang kedua yaitu proportional stratific random sampling. Nah, di sini menggunakan proporsi ini terjadi ketika populasinya tidak homogen. Contohnya seperti ini. Saya ingin melakukan penelitian, misalkan pendapat siswa di Batam terkait dengan pembelajaran daring. Nah, tentu siswa SD akan lebih banyak jumlahnya, siswa SMP cukup banyak, siswa SMA mungkin lebih sedikit. Nah, di sini saya misalkan yang 3, 5, 9 ini adalah siswa misalkan SMP. Yang 2, 4, 6, 7, 8, 11 adalah siswa SD. Yang 1, 10, 12 misalkan jumlah siswa SMA. Misalkan totalnya ya, anggaplah seperti ini sampelnya. Nah, ketika saya ingin bertanya bagaimana pendapatnya tentang pembelajaran daring, tentu sampel yang saya ambil itu juga harus mewakili jumlah populasi yang ada.
Misalkan di siswa SD kan misalkan ada kalau masing-masing kota ini ada misalkan 1000, dia ada 6000. Kalau ada 6.000, maka saya harus ngambilnya berapa? Oh, harus mewakili sejumlah proporsinya. Misalkan saya ambil adalah 2.000. Nah, misalkan ini siswa SMP ada 3.000. SMA juga ada 3.000. Maka bisa saya wakili dengan masing-masing 1.000. Jadi, pada proporsional stratific random sampling, pengambilan sampelnya itu didasarkan pada jumlah populasi pada masing-masing kelompok. Semakin besar jumlah anggota populasinya, maka jumlah sampel yang diambil juga akan semakin besar. Nah, Pak, bagaimana cara mengambilnya dari masing-masing ini, dari masing strata? Seperti yang tadi, simple acak tadi, simple random sampling tadi. Jadi yang misalkan yang merah, ini saya acak sesama yang merah, gitu kan, saya ambil 2. Yang misalkan yang apa ini, hijau, juga sama, saya acak seperti arisan, saya ambil 1. Yang biru juga sama, saya acak, saya ambil 1. Nah, tapi proporsinya menyesuaikan dengan jumlah populasi pada masing-masing strata atau kelompok. Dan yang ketiga adalah disproportional stratific random sampling. Nah, teknik ini biasanya kita gunakan untuk menentukan jumlah sampel yang berstrata tapi kurang proporsional. Misal ketika saya ingin membuat aplikasi kantin tadi, ternyata kasirnya juga harus saya tanya gitu kan, tapi kasirnya hanya 1. Sedangkan kalau hitung-hitungan jumlah mahasiswanya 4.000, jumlah karyawannya misalkan 500, kasirnya hanya 1. Nah, sedangkan kasir itu merupakan bagian dari aplikasi kantin tadi. Kalau hitung-hitungan tentu hasilnya 0,00 berapa, gitu kan? Kalau melihat proporsional. Nah, di sini kita harus mempertimbangkan bahwa sekecil apapun strata atau kelompok atau bagian dari suatu populasi harus kita jadikan sebagai sampel. Jadi kantin tadi harus kita jadikan sebagai bagian dari sampel yang akan kita ambil. Nanti saya kasih contohnya di akhir kasus yang seperti ini. Dan yang terakhir dari probability sampling yaitu terkait dengan cluster sampling. Ini biasanya adalah sampling daerah atau sampling area. Nah, teknik sampling ini biasanya digunakan ketika yang menjadi subjeknya itu bukan orang, bukan objek, tapi suatu area yang menjadi suatu luasan tertentu. Contohnya, saya ingin mengambil sampel daerah populasi yang sudah ditetapkan dari seluruh Indonesia, misalkan ada 27 provinsi atau sekarang 34 ya, 34 atau 33 provinsi, diambil 10 provinsi. Nah, cara mengambil 10 provinsi dari jumlah provinsi yang ada yaitu dilakukan dengan menggunakan secara acak seperti ibu-ibu arisan tadi. Nah, prinsip dasarnya seperti itu, probability ini adalah sistem acak. Tapi sistem acaknya disesuaikan dengan jumlah masing-masing populasi pada masing-masing kelompok atau strata. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Selanjutnya kita lanjutkan kembali yaitu mengenai non-probability sampling. Non-probability tadi berarti kita tidak memberikan kesempatan yang sama kepada semua anggota sampel untuk semua anggota populasi untuk dipilih sebagai sampel. Yang pertama adalah sampling sistematis. Nah, sampling sistematis ini adalah pengambilan sampel yang dilakukan dengan menggunakan urutan tertentu atau biasanya caranya yaitu dengan diberi nomor. Saya contohkan di sini. Misalkan kalian di dalam kelas ini ada NIM ya, saya contohkan saya kasih ambil akhirnya aja dari nomor 1 sampai nomor 40. Nah, kemudian saya ingin mengajak beberapa dari kalian untuk saya ajak di dalam penelitian saya. Nah, di sini saya akan mengambilnya secara sistematis. Misalkan yang saya panggil, yang saya ajak adalah NIM yang kelipatan 3. Nah, kelipatan 3 berapa? Misalkan 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, sampai 39. Nah, berarti sampelnya, kalau dari populasinya ada 40 tadi, maka sampel yang saya pilih berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13.
Nah, 13 ini cara memilihnya apa? Ya, misalkan tadi kelipatan 3. Bisa juga kelipatan 2 misalkan. Nah, bisa juga yang NIM-nya genap. Bisa juga misalkan yang NIM-nya ganjil. Nah, itu merupakan sampling sistematis. Jadi setiap anggota populasi sudah diberi suatu nomor tertentu dan yang dipilih itu berdasarkan suatu kriteria tertentu yang sudah ditetapkan oleh si peneliti. Jadi diambilnya secara sistematis. Yang kedua adalah sampling kuota. Nah, sampling kuota ini adalah pengambilan sampel dilakukan terhadap anggota populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu, kemudian sampai jumlah kuota yang diinginkan. Misalkan saya ingin melakukan penelitian terhadap mahasiswa, misalkan yang rambutnya gondrong. Saya membutuhkan 50 orang peneliti yang rambutnya gondrong. Maka saya akan mencari 50 orang, ketika saya dapat 50 karena sesuai dengan ciri-ciri yang saya inginkan tadi, maka selesai. Nah, itu disebut dengan sampling kuota. Yang ketiga adalah sampling insidental. Nah, biasanya sampling insidental ini adalah pengambilan sampel yang hanya berdasarkan kebetulan saja. Biasanya bar kuesioner kalau dilihatnya itu adalah konsumen, misalkan ingin melihat kualitas suatu produk, kemudian ada konsumen yang melihat di sana dikasih kuesioner. Jadi pengambilan sampel seperti ini hanya insidental ketika bertemu orang dan dilihatnya orang itu merupakan yang cocok untuk dijadikan sumber data, maka bisa dijadikan sebagai sampling. Dan yang terakhir, yang bukan yang terakhir, yang nomor 4, ada 6 tadi, yaitu purposive sampling. Nah, purposive sampling ini biasanya yang paling sering digunakan, karena penentuan jumlah sampel berdasarkan pertimbangan tertentu. Nah, kalau dilihat dari gambar ini, misalkan, kalau dilihat dari gambar ini ada berbagai macam warna. Kemudian purposifnya sampel yang dipilih adalah yang semuanya berwarna hijau. Jadi pertimbangannya apa? Dari populasi yang banyak ini dengan berbagai macam jenis ini, ya kan? Ada yang kotak, segitiga, segi lima, maka yang dipilih adalah yang warnanya hijau. Jadi misalkan kalian memilih sampel dari populasinya, pertimbangannya apa? Purposif. Karena misalkan aplikasi Tantin tadi adalah orang-orang yang terlibat di dalam ke proses operasional kantin, pembeli kantin. Nah, bisa jadi itu termasuk di dalam purposive sampling. Yang kelima adalah sampling jenuh. Jadi pengambilan sampel ini sampling jenuh biasanya ketika semua anggota populasi kita jadikan sebagai sampel. Jadi mirip seperti sensus, ya. Semua anggota populasinya kita jadikan sebagai sampel. Biasanya ini karena untuk mendapatkan data yang lebih akurat. Seperti sensus itu kan ingin mendapatkan jumlah penduduk, kemudian pekerjaan dan lain sebagainya, itu digunakan untuk penentuan kebijakan. Biasanya per daerah, per kelurahan. Nah, karena datanya itu sangat dibutuhkan, maka butuh akurasi yang tinggi, ketepatan yang tinggi, maka bisa menggunakan sampling jenuh. Dan yang terakhir adalah snowball sampling. Ini adalah penentuan sampel yang mula-mulanya sedikit, mungkin hanya 1 atau 2, kemudian secara keseluruhan akan bertambah besar seperti bola salju, mirip seperti ini, MLM, multi level marketing. Misalkan awalnya hanya 1 orang. 1 orang misalkan dipinta untuk memilih 2 orang, 1, kedua dapat 2 orang. Nah, 2 orang ini tadi masing-masing diminta untuk memilih misalkan 2 orang lagi. Nah, jadi 2 orang, yang si A, yang si B juga 2 orang. Kemudian dia memerintahkan lagi dari masing-masing tadi untuk memilih 2 orang lagi. Jadi begitu terus sampai seperti pohon yang sangat rimbun gitu kan. Banyak cabangnya sehingga seperti snowball sampling. Banyak. Ya, semakin turunannya maka akan semakin besar. Ini disebut dengan snowball sampling. Oke, sekarang kita lanjutkan ke penentuan jumlah sampel. Ukuran sampel atau besarnya sampel yang diambil dari suatu populasi ini merupakan salah satu faktor yang dapat digunakan untuk menentukan kerepresentatifan sampel yang digunakan. Ya, saya bilang tadi bahwa jumlah sampel yang kita ambil itu harus bisa mewakili dari seluruh populasi. Jadi harus betul-betul dalam mengambil sampel. Jangan sampai sampel yang kita pilih itu tidak mewakili suatu populasi. Nah, pertanyaannya sekarang adalah berapa jumlah sampel yang harus kita ambil sehingga
Ini bisa mewakili atau memenuhi syarat kerepresentatifan yang saya bilang tadi. Nah, ada beberapa dasar yang dapat digunakan, bisa dengan menggunakan perhitungan maupun tanpa menggunakan perhitungan. Nah, dengan menggunakan perhitungan, syaratnya jumlah populasinya harus diketahui, kemudian sampelnya bertingkat, artinya dia punya strata-strata, tapi bisa juga untuk populasi yang tidak diketahui. Nanti ada perumusannya untuk dengan perhitungan, saya jelaskan nanti. Kalau tanpa perhitungan, menurut G. and Deal tahun 1992, sampelnya itu merupakan 10% dari populasi. Jadi kalau seandainya kita tadi sampelnya itu adalah 1000, populasinya adalah 1000, maka sampelnya adalah 10%. 10%-nya berapa? Berarti adalah 100. Itu menurut G. Daniel tahun 1992. Menurut Roscoe 1975 dalam buku UMAS Sekarang 1992, sampelnya sebaiknya ukurannya dari 30 sampai dengan 500 elemen atau jumlahnya 30 sampai 500. Kenapa minimal 30? Minimal 30 ini adalah supaya dia datanya terdistribusi secara normal. Terdistribusi secara normal itu nanti kalau digambarkan kurvanya seperti kurva lonceng. Nah, kurva lonceng seperti kalau orang Hindu ada lonceng, nah bentuknya lonceng itu kan seperti parabola seperti itu. Nah, parabola terbalik. Nah, itu seperti kurva lonceng. Kurva lonceng itu artinya terdistribusi secara normal. Data itu mewakili semua. 30 itu karena bisa mewakili dari kerepresentatifan tadi. Menurut Craigie de Morgan 1970, penentuan jumlah sampel ini menggunakan tabel penentuan jumlah sampel yang sudah ditetapkan oleh Craigie dan Morgan. Nah, nanti teman-teman bisa download bagaimana tabel dari Craigie dan Morgan. Dan menurut Champion 1981, sampel yang digunakan bisa 30 sampai 60 ataupun bisa 120 sampai 250 melihat dari ukuran jumlah sampel. Kalau besar bisa 120 sampai 250, kalau kecil lebih dari 30 ya, datanya bisa 30 sampai dengan 60. Nah, untuk penentuan jumlah sampel yang misalkan populasinya diketahui, kita bisa menggunakan rumus Taro Yamane dari Jepang. Ya, ini adalah jumlah populasinya diketahui. Caranya adalah ada N kecil. N kecil yang ini yang saya kasih tanda ini adalah jumlah sampel. Ya, N kecil. Sedangkan N besar ini adalah jumlah populasi, jumlah seluruh anggota populasi. Jadi rumusnya adalah N kecil sama dengan N besar, jumlah seluruh anggota populasi, dibagi N besar dikali dengan alfa kuadrat. Alfa ini adalah tingkat presisi atau tingkat akurasi. Ditambah dengan 1. Nah, biasanya alfa ini nilainya kalau tidak 1%, 5%, 10%. Kalau 1% berarti tingkat errornya data tersebut adalah 1%. Berarti tingkat kepercayaan orang terhadap penelitianmu adalah 99%. Kalau alfanya 5%, berarti tingkat akurasinya suatu data itu adalah 95%. Errornya 5%. Sedangkan kalau 10%, tingkat errornya, tingkat signifikansinya, berarti kepercayaan orang terhadap penelitianmu sebesar 90%. Kapan saya menggunakan 1%, kapan 5%, kapan 10%, subjektif dari peneliti itu sendiri. Sebenarnya ada dua metode, bisa menggunakan subjektif dari peneliti karena dia yang tahu menyebarkan kuesionernya, bisa juga ya dari hitung-hitungan dari si peneliti itu sendiri. Nah, yang mana biasanya di soal nanti saya tentukan berapa persen nilai alfanya. Saya kasusnya seperti ini misalkan. Contoh, diketahui jumlah populasi di suatu perusahaan, jadi saya ingin melakukan penelitian di suatu perusahaan. Di sini jumlah keseluruhan orang yang ada di perusahaan tersebut, direktur, karyawan, manajer, semuanya,
jumlahnya adalah 16.088 orang. Nah, dengan tingkat presisi atau errornya sebesar 10%, berapa jumlah sampel yang harus saya ambil? Nah, dari sini kita harus mendefinisikan dulu mana N besarnya dan mana alfanya sesuai dengan rumus yang tadi. Berarti harus ada N besar dan harus ada alfa. Berapa N besarnya? N besarnya adalah 16.088. N besar. Berarti jumlah anggota populasi. Kemudian alfanya berapa? Alfanya yaitu 10%. Maka di sini saya bisa menghitung jumlah sampelnya, yaitu sama dengan N besar dibagi N besar dikali alfa kuadrat ditambah 1. Jadi 16.088 dibagi 16.088, 10% ini kalau didesimalkan menjadi 0,1. Ada kuadrat alfanya berarti 0,1 kuadrat ditambah dengan 1. Maka sama dengan 16.088 dibagi 16.088 dikali dengan 0,1 kuadrat berarti 0,01 ditambah 1. Maka 16.088 dibagi, jadi kalikan dulu 16.088 dikali dengan 0,01. Ya, hasilnya yaitu 160,88. 160,88 baru ditambah dengan 1, hasilnya 161,88. Nah, 16.088 dibagi 161,88 hasilnya adalah 98,38. Ingat, ini satuannya adalah orang. Kalau orang 98,38 sebaiknya kita genapkan ke atas. Jadi tidak menggunakan aturan pembulatan di sini karena 0,38 itu kan statusnya orang. Orang masa 0, gitu kan? Hanya tangannya, hanya kepalanya atau kakinya, gitu kan? Nggak mungkin. Maka sebaiknya kita bulatkan ke atas menjadi 99 orang. Jadi dari 16.088 orang yang ada di perusahaan tersebut, saya harus mengambil sampelnya sebanyak 99 orang dengan menggunakan tingkat presisi yaitu 10%. Paham sampai sini? Kita lanjutkan. Nah, tadi saya bilang di dalam perusahaan tersebut di 16.088 tersebut ada misalkan manajer, ada direktur, ada kepala seksi, kemudian ada karyawan dan lain sebagainya. Banyak jabatan-jabatannya. Tentu 99 tadi tersebar di mana-mana. Jadi tidak hanya di satu kelompok di karyawan saja. Nah, makanya di sini pengambilan sampel dari rumus yang pertama tadi, kita lanjutkan lagi ke pengambilan secara proporsional dengan menggunakan rumus seperti ini. NI sama dengan N besar I dibagi dengan N dikali dengan N kecil. Jadi, NI, N di bawahnya ada huruf I ini, itu adalah jumlah sampel yang kita ambil tapi berdasarkan kelompok. Jadi, kepala direkturnya berapa kita ambil, kemudian kepala stafnya berapa, kepala bidangnya berapa, karyawannya berapa, cleaning service-nya berapa. Nah, itu jumlah sampel per kelompok, NI. N kecil, I itu jumlah sampel berdasarkan kelompok. Kemudian N besar I, ini adalah jumlah populasi di masing-masing kelompok. Misalkan jumlah karyawan seluruhnya berapa, jumlah kepala bidang seluruhnya berapa, jumlah cleaning service-nya berapa. Nah, jumlah keseluruhan dari masing-masing kelompok itulah disebut dengan jumlah populasi menurut stratum atau kelompok. N besar I. Sedangkan N saja ini adalah jumlah keseluruhan dari populasi, sedangkan N kecil tanpa apapun ya, tanpa huruf di depannya, N kecil saja. Ini jumlah sampel yang sudah kita tentukan tadi keseluruhan. Yang tadi kita dapat adalah 99. Nah, sekarang kita lihat kasusnya. Jadi dari 16.088 tadi, ya, ternyata jabaran jabatannya seperti ini. Jadi direktur utamanya ada 1 orang, kepala departemennya ada 12 orang, kepala divisinya ada 25 orang, kepala bidangnya ada 50 orang, kepala cabangnya ada 500 orang,
karyawannya ada 15.500 orang. Nah, sekarang pertanyaannya, dari 99 tadi, sebarannya ke kepala bidang, kepala cabang, kepala divisi, kepala departemen, karyawan, ini berapa orang masing-masing? Sehingga totalnya menjadi 99. Tentu ingat tadi, semakin banyak jumlah populasi pada masing-masing kelompok, maka jumlah sampel yang diambil juga akan semakin besar. Maka kita terapkan rumus yang tadi. Direktur utama. Berarti direktur utama menggunakan rumus yang ini, N besar I, ya, dibagi N dikali dengan N. Nah, berarti jumlah direktur utamanya hanya satu, ya kan? Dibagi dengan jumlah keseluruhan karyawan ada 16.088 dikali dengan 99. Maka dapatlah 0,006. Nah, 0,006 ini kan sebenarnya kalau aturan pembulatan dapatnya apa ini, ya kan? Karena satuan orang dan kita ingat bahwa setiap anggota populasi harus terwakili di dalam sampel. Maka direktur utamanya kita jadikan sebagai sampel. Kepala departemen 12 orang. 12 orang dibagi keseluruhan dikali dengan 99 hasilnya 0,07. Juga dari 12 ini kita ambil satu orang. Nah, mengambil satu orang dari 12-nya bagaimana, Pak? Ya, bisa saja menggunakan purposive sampling, tergantung dengan penelitiannya. Saya pilih kepala departemen yang membidangi bidang penelitian saya yang berkaitan. Kalau misalkan saya mau random sampling, boleh, sesuai dengan tujuan penelitian. Kepala divisi 25. 25 dibagi dengan 16.088 dikali 99 hasilnya 0,154. Satu orang juga. Memilih satu dari 25, silahkan ada 10 teknik sampling yang sudah kita tentukan. Kepala bidang 50, dapatlah 0,31 satu orang. Kepala cabang dapat 3,077. Bisa kalian tetapkan 3 orang, bisa 4 orang, ya kan? Di sini karena 0,77 saya pakai aja 3 orang. Mau 4 boleh, akan lebih baik. Prinsipnya semakin banyak sampel maka akan semakin baik. Memilih 3 dari 500 silakan, ada 10 teknik sampling yang sudah kita tentukan. Nah, karyawan ada 15.500 dikali 99 dapatnya 95,38. Di sini saya bulatkan menjadi 96 orang. Ternyata setelah saya jumlahkan semuanya, sampel keseluruhannya menjadi 104 orang, tidak lagi menjadi 99 orang. Nah, menurut kalian, nanti ketika saya melakukan pengisian kuesioner, saya minta isi kuesioner, saya pakai yang 104 orang atau yang 99 orang? Ya, tentu saya pakai yang 104 orang karena 104 orang ini yang mewakili dari masing-masing stratum di dalam populasi. Di prinsipnya 99 itu perhitungan awal, tapi setelah saya hitung lagi, kita hitung lagi, ternyata ada beberapa divisi yang jumlah sampel, jumlah anggota populasinya sangat kecil, tapi harus terwakili sehingga kita jadikan sebagai sampel. Jadi yang kita gunakan selanjutnya adalah 104 orang. Nah, penentuan sampel yang kedua yaitu dengan menggunakan konsep rumus Wibisono. Ini terjadi ketika jumlah populasinya tidak diketahui. Ya, kita tidak tahu jumlah populasinya berapa. Kalau misalkan mahasiswa, misalkan pembuatan kantin tadi, saya tahu jumlah populasi mahasiswa, gitu kan? Tapi ini saya tidak tahu jumlah populasinya berapa, gitu kan? Nah, kita menggunakan rumus ini, yaitu N kecil ini adalah jumlah sampel yang akan saya ambil, Z alpha per 2, ini Z alpha per 2 ini adalah nilai tabel Z. Ya. Nilai tabel Z, ini nanti saya ajarkan juga di uji ANOVA untuk yang ini ya, tabel Z ini. Dikali dengan standar deviasi, atau ini sigma bacanya. Ini adalah standar deviasi, dibagi dengan tingkat kesalahan tadi, atau alfa, atau di sini E juga boleh. Ya. Kemudian hasilnya dikuadratkan. Saya ambil contoh. Misalkan diketahui standar deviasi suatu populasi adalah 0,25, berarti sigmanya adalah 0,25.
Berapa ukuran sampel yang diperlukan apabila peneliti saya menginginkan tingkat signifikansinya sekitar 5%. Nah, maka kita ketahui, ingat tadi standar deviasi berarti adalah sigma 0,25. Alfanya yaitu 0,05. Nah, alfa atau E ini sama saja nilainya adalah 0,05. Tahap pertama adalah saya menggunakan tabel Z. Jadi teman-teman bisa menggunakan tabel Z di sini ya. Nanti saya ajari cara menggunakan tabel Z, tapi di sini cukup tahu dulu ya. Tabel Z untuk Z 0,05 ya, itu nilainya adalah 1,96. Jadi Z alfa per 2 berarti Z 5% per 2 ini adalah nilainya 1,96. Nanti saya ajari cara membacanya ya di pertemuan pada saat uji ANOVA. Dikali dengan sigma. Sigma tadi adalah standar deviasi populasi. Standar deviasinya yaitu sebesar 0,25. Sedangkan tingkat signifikansinya E-nya tadi adalah 0,05. Sehingga di sini dikuadratkan dapatlah 96,04. Kita bulatkan menjadi 97. Jadi dengan standar deviasi tadi 0,25 dengan tingkat signifikansi 5%, jumlah populasinya tidak kita ketahui, maka jumlah sampel yang harus saya ambil yaitu sebesar 97 orang. Sampai di sini ada yang ditanyakan, nanti bisa menggunakan via WA atau chat pribadi ya, Japri juga boleh kalau malu. Ya, selanjutnya kita masuk ke bagaimana metode atau instrumen pengumpulan data. Kita tadi udah dapat metode teknik samplingnya, sudah dapat jumlah sampel yang harus diambil. Sekarang bagaimana metode dan instrumen pengumpulan datanya? Ada 4 metode yang biasa digunakan untuk pengumpulan data. Yang pertama adalah metode kuesioner atau biasa kita sebut dengan angket. Nah, alat dan bahannya yang biasanya digunakan yaitu kuesioner, angket, bisa jadi kalau kita mau ngasih pulpen gitu kan juga boleh instrumennya. Sumber datanya apa? Sumber datanya kita sebut dengan responden sebutannya. Responden kalau kuesioner. Siapa responden? Misalkan kalau kalian mahasiswa, tergantung jenis penelitiannya. Misalkan kalau kita ingin meneliti tentang pertanian, misalnya ke petani, ke pejabat, dan lain sebagainya. Ya. Yang kedua, kalau kita ingin melakukan pengumpulan data dengan menggunakan metode interview atau wawancara, maka instrumen yang kita gunakan disebut dengan pedoman wawancara atau bisa juga disebut dengan daftar pertanyaan wawancara. Siapa sumber datanya? Biasanya kita sebut bukan responden ya, salah itu. Yang biasanya kita sebut dengan narasumber ya. Maaf, ini salah sebenarnya slide-nya. Kita sebut dengan narasumber. Narasumber bisa jadi orang, bisa jadi biasanya kalau narasumber orang yang kita jadi buatkan pertanyaan biasanya adalah narasumber orang ya. Kemudian yang ketiga adalah observasi. Metode observasi, maka instrumennya bisa jadi adalah panduan observasi, alat yang digunakan ya, bisa jadi lembar observasi, form checklist ya dan sebagainya. Oh iya, kalau wawancara tadi misalkan kalian wawancara bisa menggunakan perekam ya kan, foto dan lain sebagainya ya. Siapa kalau kita observasi atau terkait dengan metode observasi? Biasanya di observasi ini bukan merupakan manusia. Bisa jadi dia adalah suatu benda, bisa jadi suatu kondisi atau situasi tertentu, suatu proses atau suatu perilaku dari suatu hewan atau manusia juga bisa ya kan diobservasi tapi biasanya sukar. Nah, dari sini observasi ini jadi berdasarkan tujuannya masing-masing. Dan yang terakhir yaitu studi dokumen. Studi pengumpulan data yang bersifat sekunder. Artinya misalkan instrumennya adalah form pencatat dokumen. Sumber datanya bisa jadi catatan resmi, bisa dokumen, jurnal, undang-undang, putusan, buku, dan lain sebagainya. Nah,
Jadi metode yang kita gunakan harus kita juga sesuaikan dengan instrumen yang ada dan sumber datanya juga harus tahu siapa. Misalkan ingin membuat aplikasi tadi yang cocok apa? Apakah kuesioner, apakah interview atau wawancara? Boleh nggak Pak lebih dari satu? Boleh. Dua, tiga, maka akan lebih baik. Misalkan kuesioner untuk memperkuatnya menggunakan wawancara. Untuk memperdalam lagi bisa menggunakan observasi lewat aplikasi kantin tadi misalkan. Pertama kuesioner dulu, gitu kan? Kemudian setelah kuesioner minta isi kepada mahasiswa, kepada karyawan. Setelah diisi boleh kamu wawancara, misalkan ke ibu kasirnya, ke penjualnya, ke beberapa mahasiswa. Setelah itu kamu observasi, observasi di kantinnya, berarti observasi lingkungannya, situasinya. Silahkan. Kemudian kalau butuh studi dokumen, misalkan bagaimana bentuk proses pembayarannya atau bentuk bukti bayarnya seperti apa. Nanti mau di aplikasinya mau dicetak seperti itu juga boleh ya. Jadi bisa menggabungkan beberapa metode sehingga dari metode-metode ini bisa saling melengkapi. Nah, sekarang pertanyaannya apa pertimbangan Anda dalam memilih suatu teknik sampling tertentu? Bisa Anda pikirkan? Yang kedua, bolehkah menggunakan ukuran sampel selain dengan yang dibahas pada hari ini? Tentu saja boleh ya. Jadi yang saya sampaikan ada probability sampling, ada non probability sampling, kemudian ada penentuan jumlah sampel, ada Taro Yamane tadi, kemudian ada Lowi Bisono. Ketika kalian menemukan metode lain boleh nggak? Boleh, silahkan ya kan. Tidak hanya terbatas dari yang apa saya sampaikan karena ilmu statistik sekarang sudah berkembang. Ya, jadi metode-metode ataupun jenis-jenis sampling yang digunakan bisa yang mana saja. Ya kan? Anda bisa explore sekarang di internet, bisa banyak yang metode-metode yang lain. Nah, ini ada tugas yang nanti harus kalian kerjakan minggu depan. Ini soal latihan untuk prodi IF ya. Ini dan yang slide selanjutnya adalah soal latihan untuk mahasiswa yang prodi GM. Jadi salah satu saja dikerjakan. Yang mahasiswa prodi IF, silakan kerjakan yang prodi IF. Yang prodi Geomatika, silakan yang kerjakan prodi Geomatika. Soalnya mirip yang sudah saya sampelkan tadi, contohkan di slide, silakan Anda kerjakan. Jika ada kesulitan, silakan ditanyakan kepada saya. Ya, mungkin itu saja pertemuan kita pada pertemuan kedua ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Minggu depan kita akan lanjutkan kembali dengan menggunakan video pembelajaran juga. Nah, pada saat perkuliahan, silakan Anda baca slide-nya, Anda tonton video ini, kemudian kita diskusi via WA grup yang telah kita buat. Terima kasih, mohon maaf. Semoga Anda selalu sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.